Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang masih memberikan anugerah kehidupan yang baru, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita sekaliannya. Pagi hari ini sejenak kita masih belajar akan kebenaran firman Tuhan agar hidup kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Sejenak sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat penjagaan dan pemeliharaanmu di dalam istirahat malam yang telah kami lampaui, hingga kami boleh berada di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati, pikiran, dan pendengaran kami, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami dikuatkan serta dimampukan untuk melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini Selasa 16 November 2021 tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada dalam sebuah perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kecenderungan manusia memakai akal pikiran, kekuatan dalam merencanakan segala sesuatunya dalam kehidupannya. Karena itu firman Tuhan ini ingin mengingatkan dan mengajar kita sebagai orang-orang percaya untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu itu. Sehingga kita dari dalam melaksanakan atau membuat rencana-rencana, baik rencana jangka pendek, jangka menengah maupun rencana jangka panjang, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan juga dalam pelayanan, kita harus terus-menerus bertanya dan membuat semuanya untuk sesuai dengan apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan. Karena Dialah Sang Pencipta yang menciptakan kita, pasti Dialah yang lebih tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam ayat 13 dan 14 dalam Yakobus 4 ini mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini juga ingin mengingatkan kepada kita sehingga dinasihatkan dalam ayat 15 yang menjadi renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup
dan berbuat ini dan itu. Artinya hidup kita adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Jangan seperti orang kaya yang bodoh dalam Lukas pasal ke-12 ayat 13 sampai dengan 21. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat ke-20 mengingatkan kita, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, selalulah bertanya, selalulah berkomunikasi, dan selalulah bergantung kepada Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga rancangan-rancangan kehidupan yang kita lakukan, kita perbuat sejalan, selaras, sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Semuanya boleh berlangsung atas berkat karunia yang daripada Tuhan. Karena itu biarlah kita semuanya pada pagi hari ini terus bertanya, apa kehendak-Mu ya Tuhan? Apa yang harus kami perbuat dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam usaha kami ini Tuhan, dalam pelayanan kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, jika kami selama ini hidup dalam egois, hidup mementingkan diri sendiri, bukan kepentingan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Biarlah kami kembali bergantung, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pakailah hidup kami, keluarga, pekerjaan, usaha dan pelayanan kami hanya untuk mendatangkan dan menghadirkan kerajaan Tuhan dan rencana-rencana. Terima kasih Tuhan, temani sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.